Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan kami pada kesempatan ini dengan pimpinan pesantren Al-Manar, yang hari ini kami diberi tema oleh panitia Cahaya Ramadan untuk mengupas tentang zakat fitrah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat ini adalah yang dikeluarkan oleh setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang hidup dia sudah terbenamnya matahari di akhir daripada bulan suci Ramadan. Nah, anak-anak hamba sahaya, orang kaya, orang miskin yang masih bernafas di kala akhir daripada bulan Ramadan, terbenamnya matahari di akhir daripada bulan Ramadan, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Sebesar apa zakat fitrah yang harus ditunaikan? Maka dalam fatwa MPU Aceh dan juga dari berpegangan dari Basnas, itu takaran zakat fitrah per jiwa itu 2,5 kilo. Kemudian bisa diukur juga dengan 3,5 liter qutul balad, yaitu makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Kalau di Aceh, karena memang kita makan konsumsinya beras, maka ditunaikan zakat fitrah dalam bentuk beras. Kemudian kalau di Papua juga bisa dinaikan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokoknya seperti jagung atau sagu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya zakat ini artinya hal yang tumbuh. Jadi tumbuh harta kita bersih, kemudian orang yang kita bantu terbantu ekonominya, kemudian kita sendiri tumbuh dan berkembang hartanya karena menunaikan zakat. Nah, kapan waktu penunaian pemberian zakat fitrah ini? Maka para ulama, para mujtahid berbeda pendapat dalam hal waktu dalam menunaikan zakat fitrah ini. Dalam mazhab Imam Hanafi misalnya, bisa menunaikan zakat fitrah dari awal bulan suci Ramadan sampai batas akhir, yaitu hari terakhir daripada bulan suci Ramadan sebelum khatib naik atas mimbar. Nah, kemudian dalam mazhab Imam Hambali dan Imam Syafi'i boleh menunaikan zakat fitrah ini itu di pertengahan bulan suci Ramadan sampai batas akhir, yaitu sebelum khatib naik atas mimbar di hari raya Idul Fitri. Dalam mazhab Imam Maliki itu bahkan zakat fitrah itu ditunaikan setelah selesai, telah terbenamnya matahari, hingga sebelum khatib naik atas mimbar pada hari raya Idul Fitri. Maka seyogyanya panitia zakat fitrah yang ada di kampung-kampung di Aceh ini membentuk panitianya. Kadang-kadang hari ini karena jumlah penduduk bertambah, maka kita sudah mulai dari sebahagiannya 27 dari bulan suci Ramadan sudah dibentuk panitia penerimaan zakat fitrah. Tetapi juga jangan diikat satu waktu, artinya harus malam 27, 28, 29 dan akhir kita nggak terima lagi. Ini masalah hari ini tengah-tengah masyarakat. Sebetulnya panitia itu kan mendapat hak daripada SNEF, SNEF Amil yang mendapat hak itu, maka seyogyanya panitia itu juga membentuknya batas waktunya minimal itu ya akhir daripada malam hari raya Idul Fitri lah. Itu lebih layak sebagai panitia pengumpulan zakat
fitrah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita yang berpuasa karena Allah dan kita menunaikan zakat fitrah ini, di mana kita hidup di situ, kita memberikan dan menunaikan zakat ini supaya apa? Supaya berkembang kampung-kampung kita, orang-orang sekeliling kita, orang-orang miskin tersentuh dengan harta yang kita berikan atau yang kita tunaikan. Artinya juga tidak semua kita mendapatkan kembali daripada zakat fitrah, karena zakat fitrah itu juga diperuntukkan ke 8 senef. Tetapi juga di tengah-tengah masyarakat yang paling banyak itu di masyarakat adalah lil fuqara. Itu orang-orang fakir miskin. Kemudian senef berikutnya wal masakin, yaitu orang-orang miskin. Kemudian ada gharim, orang yang berhutang, kemudian orang berjihad fisabilillah. Tapi yang paling banyak di Aceh itu adalah orang-orang yang fakir miskin, kemudian juga orang kategori miskin. Orang yang berhutang, ini masalah juga. Mana orang yang berhutang bisa diberikan lewat zakat fitrah? Orang dia yang berhutang karena kebutuhannya pokoknya. Artinya dia tidak berhutang karena dia berjudi, tapi ini berhutang dengan kebutuhan sehari-hari. Ini bisa dibantu dengan zakat fitrah. Atau dia berhutang menyekolahkan anaknya, memberi biaya anaknya sekolah ke pesantren, ke daerah-daerah, kemudian tidak cukup. Orang ini bisa mendapatkan dari senef zakat fitrah, itu gharim, orang yang berhutang. Itu apa? Untuk membantu dia, karena dia sendiri juga membantu agama Allah lewat menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan. Ini saja mungkin mau'idhah di akhir kesempatan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita, dan juga mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita lewat zakat fitrah yang kita tunaikan. Mudah-mudahan akhir daripada zakat fitrah ini kita dilahirkan kembali sebagai orang yang suci dan tidak ada dosa sedikit pun. Kepada Allah kita mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.